Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Perkenalkan saya Azra Salsabila Fitri, saya mahasiswa Pasca Sarjana Kriminologi UI. Nah, hari ini saya sebagai co-host, saya hari ini akan membantu Kak Truli sebagai host. Nah, moderator hari ini tuh Kak Imelda, mahasiswa pasca sarjana kriminologi juga. Sebelum mulai Zoom, saya akan sedikit menjelaskan peraturan selama berlangsungnya webinar ini. Jadi mic-nya mohon untuk di off ya saat selama mulai webinar ini, kecuali nanti ada sesi bertanya itu baru baru dihidupkan mic-nya. Terus webinar ini merupakan rangkaian dari serial diskusi publik terhadap kejahatan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator kita, Kak Imelda. Terima kasih. Terima kasih Andra. Selamat pagi. Azra, Oh Kak. Andra, oke mohon maaf ya. Selamat Ya, Kak. pagi rekan-rekan semua. Dan saya rasa kalau agar membuat suasananya lebih ceria, saya akan memberikan pantun karena kita berada di Jakarta ya. Burung merpati terbang ke hulu, mencari sarang di paruat di pohon Pak Waru. Ilmu kriminologi semakin seru bersama para ahli kita berguru. Oke, rekan-rekan semua dan selamat datang juga kepada para pembicara kami gitu kan ya. Saya akan membacakan mengenai short bio dari para pembicara hari ini dan juga Mbak Tinduk yang akan memberikan kata sambutan. Eh, Nimade Martini Putri atau biasa dipanggil Mbak Tinduk yang merupakan Kepala Departemen Kriminologi Universitas Indonesia yang juga peneliti senior di Pusat Kajian Anak. Kajian beliau berfokus pada anak dan perempuan. Dan nantinya Mbak Tinduk akan memberikan kata sambutan dalam Zoom pada pagi hari ini. Dan dua pembicara kita hari ini yang ganteng-ganteng karena pembicaranya hanya ada laki-laki pada pagi hari ini, yaitu saya akan membacakan Anelo Lanone ini adalah Indonesianis atau yang biasa dipanggil Mas Elo, adalah Indonesianis dan peneliti dengan fokus pada ilmu politik dan hubungan internasional. Saat ini ia adalah calon kandidat di Universitas Airlangga di Surabaya dengan konsentrasi hubungan internasional. Mas Elo juga merupakan dosen paruh waktu di Universitas Diponegoro di Departemen Politik dan juga Studi Pemerintahan. Di samping kegiatan akademisnya, Mas Elo juga aktif berkontribusi sebagai kolumnis, pembicara, dan partisipan di berbagai platform media dan berbagai acara. Minat penelitian Mas Elo berfokus di Pusat Ilmu Politik dan juga Hubungan Internasional dengan fokus khusus pada Asia Tenggara. Dia juga menaruh perhatian pada seluk-beluk politik domestik di Indonesia, mengeksplorasi topik-topik seperti gerakan sosial, gerakan buruh, dan dinamika migrasi di wilayah tersebut. Dan tentunya nanti rekan-rekan semua akan mendengarkan paparan mengenai postmodern dari Mas Elo. Dan pembicara kita kedua, M. Irfan Oli, atau yang biasa dipanggil Bang Oli, adalah pengajar tetap Departemen Kriminologi FISIP sejak tahun 2006. Gelar doktor diperoleh pada tahun 2024 pada program doktoral Departemen Kriminologi, fokus pada kajian yang diusung Bang Oli ini adalah kriminologi visual dan permasalahannya sosial kriminologis yang terungkap dan perlihatkan secara visual. Dan nanti tentunya para pembicara ini akan memberikan paparan dan rekan-rekan sekalian untuk mempersingkat waktu bagi yang langsung pingin bertanya nih, baik ke Mas Elo ataupun Bang Oli, silakan langsung di chat aja. Dan juga boleh raise hand, nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Untuk mempersingkat waktu saya berikan kepada Mbak Tinduk. Silakan Mbak Tinduk. Baik, selamat pagi, salam sehat semua teman-teman. Hari ini kita merayakan bagaimana belajar dengan terbuka gitu ya,
belajar hal-hal yang baru dari banyak para ahli. Sebagai Ketua Departemen Kriminologi, kami menyambut baik prakasa yang diadakan oleh teman-teman untuk membuka kelas-kelas yang bisa diakses untuk umum, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang kejahatan. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada pengajar mata kuliah Teori Kriminologi Posmo dan Budaya, Mbak Truli dan Kak Truli dan juga Mbak Vinita Susanti yang sudah bersedia mengorganisir kegiatan ini dan juga melibatkan mahasiswa kami di program Pasca Sarjana, ada Azra dan Mbak Tere di sini. Terima kasih juga kepada Mas Elo yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa memberikan pengetahuannya tentang teori-teori Posmo dan yang melengkapi konteks kejahatan dari sudut pandang yang berbeda dengan posisi bidang studi kriminologi. Nah, terima kasih juga untuk Mas Oli yang juga meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bisa menjadi pembicara. Tentunya beberapa mahasiswa teman-teman yang baru, kenapa ya kok kriminologi pembicaranya dari politik gitu ya? Nah, tentu menjadi menarik karena untuk teman-teman yang baru memasuki wilayah bidang ilmu kriminologi, saat ini kriminologi mengembangkan keilmuannya dengan pendekatan multidisiplin, meskipun teori atau pendekatan utamanya adalah berbasis pada pendekatan sosiologis, tetapi kami membuka diri untuk melihat bahwa masalah kejahatan itu merupakan isu yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Dengan demikian kami membuka peluang untuk rekan-rekan ahli dari bidang lain untuk turut membahas area ini gitu ya. Nah, yang kedua bahwa kemudian kenapa kita juga penting untuk saling bertukar cerita, bertukar pengalaman dan juga mengundang para ahli, karena posisi penjelasan teoritik itu penting sekali ketika kita bicara kejahatan. Pemilihan teori, pemahaman kita tentang teori itu menentukan sebetulnya keberpihakan kita pada isu berada di mana gitu ya. Kalau teman-teman ada yang masih mau pakai aliran positivis, itu nanti bisa memilih kenapa itu perlu ditinggalkan kira-kira ya, atau gimana mereka aliran itu harus diperbaiki dengan pendekatan dan metode dan teori yang baru. Akhirnya saya hanya ingin mengatakan kami Departemen Kriminologi terbuka untuk mengadakan forum-forum seperti ini dan mendukung kegiatan ini, dan akhirnya terima kasih untuk para pembicara, para teman-teman yang terlibat dalam memfasilitasi kegiatan ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan, menyimak gitu ya bagaimana perkembangan teori postmodern yang akan disampaikan oleh Bang Irfan Olii dan juga Mas Anelo. Demikian, selamat belajar. Saya juga akan nguping-nguping dan sedikit tanya-tanya nanti. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mbak Tinduk untuk kata sambutannya, dan sebelum kita langsung ke paparannya Mas Elo, kita akan berfoto bersama. Jadi bagi rekan-rekan yang masih off cam diperbolehkan untuk on cam karena kita akan berfoto bersama. Apakah nanti Azra yang akan memfoto atau Betul? Oke, bagi yang masih mencoba untuk on cam dipersilakan. Kita ada 3 layar ya, jadi mohon ditahan senyumannya karena tidak tahu di layar keberapa kita. Oke, semuanya yang masih bisa membuka videonya diperbolehkan dibuka. Oke, masih ada beberapa yang sedang membuka videonya, ditunggu sebentar. Oke ya Bang Oli? Raise hand? Oke, sudah? Oke, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bang Oli mau berbicara? Oh, tidak, oke. Oke, semua ditahan senyumannya. 1, 2, 3. Lagi.
1, 2, 3. Dan kemudian layar terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, dan sekarang waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Elo. Oke, terima kasih. Tolong share Screen. slide kalau bisa. Slide. Ya, sambil kita tunggu slide di share, saya mau mencoba menjelaskan konsep-konsep ya. Saya sebagai ilmuwan sosial arah politik, saya fokus kebanyakan dan jadi perspektif saya kepada postmodernis dan kritik juga kepada postmodernis adalah mengenai konsep-konsep itu. Tapi saya ini akan mencoba kasih kalian gambaran umum tentang apa itu postmodernis dan kenapa muncul dalam waktu itu. Nah, postmodernisme sebenarnya kalau kita dengar kata postmodernisme, ada kata modernisme sebelumnya. Bukan artinya itu adalah kritik kepada modernisme. Sebenarnya modernisme ambil modernisme dan masukkan dalam yang paling ekstrim, yang konsekuensi paling ekstrim. Ada beberapa bedanya antara postmodernis dan modernis. Kita lihat contohnya bagaimana mereka lihat sejarah, bagaimana mereka analisis sejarah, dan bagaimana nanti apa yang sebenarnya sudah menganalisis dengan beda dibandingkan ketika postmodernis berkembang. Jadi postmodernis bukan lagi cerita modernis, melainkan mengambil modernisme dan membawa ke konsekuensi ekstremis. Seperti modernisme, postmodernisme menegaskan bahwa sepanjang sejarah kita telah mempercayai hal-hal yang tidak ada, tidak narasi yang tidak bisa dipercaya. Namun semua ini palsu dan tidak boleh dipercaya lagi. Tidak ada satu kenyataan yang tunggal, yang melainkan hanya ada interpretasi yang lain. Oleh karena itu, kalau bisa di-share PowerPoint saya, supaya nanti orang nggak akan pusing dengar cuma suara saya. Oleh karena itu, jika kita mau mengucapkan makna potensi dalam dua kata, kita bisa bilang bahwa postmodernisme adalah sengajakan sebuah mitos, the end of satu mitos. Oke, jelas sampai sekarang. Jadi postmodernisme itu adalah hasil akhir dari sebuah perjalanan filsafat. Jelas itu nggak lahir dari filsafat yang lain, sedikit lebih dulu di area yang lain kayak arsitektur, tapi dalam konsep filsafat mulai lahir 1970-an 79, nanti kita lihat bagaimana. Tapi dalam konsep filsafat dan politik itu adalah akhir dari seluruh perjalanan filsafat yang mulai dari pencerahan iluminis yang menggarukan segalanya kecuali analisis. Jadi iluminis mereka tentang semua terkecuali sains, lewat Kant yang nggak percaya sains terkecuali filsafat, sampai Nietzsche yang nggak percaya apapun, lewat Popper yang akan lewat Popper dengan konsep dia filsifikasisme, dengan lewat nanti dengan post-brutalisme. Itu adalah satu jalan yang terakhir. Postmodernisme adalah hal yang terakhir yang ada dalam jalan filsafat, mulai dari iluminisme. Itu sangat penting karena salah satu konsep yang mereka akan menolak adalah nanti idealisme dan apa yang kita lihat nanti. Salah satu orang yang jadi postmodernis itu bukan lagi tentang modernisme, tapi adalah konsekuensi ekstremis. Nanti slide berikutnya. Salah satu orang yang penting dalam konsep postmodernis adalah Lyotard. Lyotard mengambil kembali pikiran Michel Foucault. Michel Foucault sudah bilang banyak hal, tapi Foucault sudah bilang bahwa menegaskan bahwa umat manusia telah mempercayai mitos-mitos dan cara-cara dalam berdialog.
dalam cara berdialog. Serta filsafat-filsafat mereka semakin dalam konteks di mana mereka lagi bertengkar, saling bersaing dalam permainan yang selalu berubah. Seperti yang juga pernah nanti diajar oleh Deleuze. Deleuze, kita belajar dari Deleuze bahwa konsep rasional sendiri adalah irasional. Jadi irasional sehat, sakit jiwa adalah struktur yang sebenarnya sesuatu yang ditentukan oleh kekuasaan. Jadi konsep ini diambil dari Deleuze ke Foucault dan Loyard membawa itu ke hal yang paling ekstremis dengan menyatakan bahwa umat manusia telah mempercayai metanarasi yang berbicara tentang pembebasan dan dari kejahatan. Seperti beberapa metanarasi sebenarnya ada 5. Itu adalah metanarasi Katolik, jadi Kristenis, humanis, kapitalis, dan mimpi komunis. Itu adalah metanarasi yang dibilang oleh Loyard. Nanti kita akan lihat satu persatu. Itu berapa ya? Ya. Jika itu coba kembali slide ini, slide kedua, sorry. Oke, masih di sini. Oke. Jadi Loyard dan postmodernis itu salah satu orang sangat penting sama orang yang menemukan konsep postmodernis dalam filsafat adalah Lyotard. Lyotard pada 1979 menulis satu buku adalah Kondisi Postmoderna. Buku ini sebenarnya bukan buku yang punya aspirasi tentang filsafat yang besar ya. Itu ketika dia tulis buku ini cuma ditulis untuk melapor kepada pemerintah Kanada masalah-masalah tentang knowledge dalam konsep filsafat. Dia punya aspirasi. Dan dia menemukan kata itu. Dia nggak pikir sama sekali apa buku ini akan menjadi revolusi dalam konsep filsafat ya. Itu adalah dampak kepada buku dia di sana. Karena nanti kita lihat bahwa ada beberapa autor yang sudah menemukan konsep tanpa menemukan konsep ini di Amerika, nanti kita lihat. Jadi Lyotard secara filsafat Francis menimbulkan bukannya berjudul ya Le Contrôle Postmodern. Buku ini yang pada awalnya merupakan laporan kepada pemerintah Kanada tentang kondisi pengetahuan dalam masyarakat maju. Oke, yang kita bilang masyarakat maju menjadi acuan utama bagi kelahiran pikiran postmodern. Lyotard mungkin tanpa disadari mengkatalisasi sebuah revolusi dalam konsep filsafat yang sebenarnya mulai berkembang dan sampai sekarang sebenarnya juga di barat kebanyakan didominasi oleh pikiran itu. Apa teori-teori dia? Bisa slide berikutnya, makasih. Teori-teori utama Lyotard mendapat bahwa wacana-wacana besar atau narasi-narasi besar yang digunakan untuk melegitimasi pengetahuan telah kehilang kehilang validitasnya. Misalnya slide dalam masyarakat massa. Wacana-wacana ini menegaskan bahwa masyarakat harus mendukung pengetahuan karena ia merupakan hal yang fundamental untuk kemajuan dan kesejahteraan kolektif. Namun, dalam masyarakat postmodern, wacana-wacana ini tidak lagi memiliki legitimasi yang sama. Apa artinya? Artinya bahwa semua narasi yang pernah dominasi sampai sekarang tidak punya validasi lagi. Kita tidak bisa mengerti kepaduan dengan narasi atau metanarasi yang pernah dominasi waktu sekarang. Dan aku tadi lihat bahwa dia menemukan 5. Tapi sebenarnya Lyotard cuma duka sebenarnya kepada satu metanarasi adalah Marxisme. Jadi kita lihat sedikit tentang pikiran dia, penggawa dia. Tapi secara di bukunya Lyotard menganalisis 3 wacana besar. Yang Iluminisme, wacana ini menyatakan bahwa pengetahuan penting karena membawa emansipasi
saya ingat kata ini karena emansipasi itu agak penting banget untuk postmodernisme bagi umat manusia. Rasio de ilmu pengetahuan dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kondisi manusia. Untuk Lyotard itu nggak benar lagi. Idealisme adalah wacana besar kedua sebagai fondasi universitas modern di Barat. Karena itu, idealisme mengatakan bahwa pengetahuan itu penting karena bersifat tidak memihak, tidak bertujuan untuk kepentingan individu, tapi demi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dari konsep fiktifnya. Dan Marxisme menyebutkan prinsip idealisme dan iluminisme karena mau atau enggak itu Marx adalah seorang positif in some way ya. Dan iluminisme adalah sebuah wacana emansipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan seluruh umat manusia. Nah, kalau kita lihat ini dalam konsep ini berarti postmodernisme menolak 3 hal, menolak Hegel, menolak Fichte, menolak Marx. Menurut Lyotard, wacana-wacana legitimasi pengetahuan ini menjadi tidak dapat dipercaya dalam masyarakat postmodern. Shakespeareisme ini sebagai muncul dari pembenaran historis. Kenapa itu? Karena sekarang semua alat positivis digunakan untuk masyarakat. Kalian mengerti bahwa dia tulis beberapa tahun setelah beberapa event. 79 adalah di Prancis ketika mulai muncul novo filsafat, jadi konsep baru. Di Cina ada beberapa event, ada isu di Eropa tentang perang sebagainya. Jadi semua konsep semua ideologi yang mulai yang jadi roda masyarakat tidak bekerja, sudah mati. Perang Dunia Kedua, alatnya digunakan untuk bunuh massa. Teknologi tidak bisa dipercaya sebagai hal yang selalu bagus. Itu adalah konteks sejarahnya. Misalnya ketika teknologi yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan berubah menjadi alat untuk menciptakan senjata pemusnahan massal, killing. Kepercayaan terdapat kebaikan teknologi mulai dipertanya. Demikian pula munculnya budaya massal yang sering tidak peduli terdapat banyak besar budaya iluminisme dan unisme. Narasi besar ini tidak dapat dibaca dalam konteks postmodern. Peristiwa seperti killing massal membuat kita mulai membuat kita curiga tentang positisme teknologi dan budaya dan sebagainya. Nah, itu cukup penting ya, karena dalam modernisme, orang-orang modernisme sangat fokus kepada media. Di postmodernisme kita punya satu adalah internet. Jadi kita akan lihat bahwa contohnya di mana informasi dan hal dibuat dan dihancur dalam waktu yang sama. Oleh karena itu tidak bisa dipercaya lagi. Itu adalah dua bedanya antara modernisme dan postmodernisme yang kita akan lihat juga tentang konsep budaya massal. Ya, konteks tadi konteks kultural Lyotard. Tapi Lyotard itu sebenarnya siapa? Kalau kita belajar satu autor, kita perlu mengerti pertama dia mulai dari mana dan waktu dia tulis dia tinggal di periode yang mana. Lyotard adalah salah satu dari apa yang umum disebut sebagai post-strukturalisme Prancis. Sebuah gerakan yang menemukan para pikiran yang muncul pada 60-an 70-an di antara tokoh kalian pasti pernah dengar Deleuze, Foucault, Derrida. Post-strukturalisme mengembangkan sebuah teori bahwa aktivitas fundamental dari pikiran filsafat seharusnya adalah seperti genealogi mulai dari konsep Nietzsche atau Nietzschean. Jenis pikiran ini menjelaskan genealogi dalam moral, sebuah analisis kritik yang meneliti apa yang tersembunyi di balik wacana-wacana besar, seperti wacana tentang pengetahuan yang tidak memihak dan emansipatif. Genealogi tersebut menemukan bahwa di balik wacana-wacana tersebut seringkali ada sesuatu yang tersembunyi, kepentingan dan kekuasaan yang tidak langsung dilihat atau terlihat.
Ini adalah jenis analisis yang dikembangkan oleh Nietzsche 1878 dalam buku dia Genealogy of Moral, yang kemudian diperluas oleh Foucault, yang didasarkan pada 3 penulis utama, Nietzsche, Marx, dan Freud. Kenapa Nietzsche, Marx, dan Freud yang saya sebelumnya? Nietzsche, kenapa Nietzsche penting? Mengeksplorasi genealogi moral, mengucapkan bahwa nilai-nilai moral tidak secara intrinsik, murni atau universal, melainkan merupakan produk dari kehendak untuk berkuasa. Itu pertama Nietzsche. Marx membongkar rahasia dunia kapitalis dalam bagaimana mereka kutip ya, menunjukkan bagaimana ekonomi menggauri dan memutuskan struktur sosial ideologis. Dan Freud itu adalah sfera atau bagian bawah dasar yang memandu perilaku manusia. Tiga autor ini akan dibaca dalam perspektif postmodern. Dengan satu hal, terutama dengan membaca Marx, mereka flex pikiran Marx postmodern, artinya mereka keluar perspektif materialis dan dialektika karena ajarnya ditolaknya, diterima. Para pikiran ini berkontribusi dalam membentukkan sebuah gerakan yang sebagaimana telah diakui oleh Horkheimer dan Adorno sebelumnya kalau kita baca dialektika iluminisme mereka, di mana menggambarkan sebuah paradoks demi cinta akan pengetahuan atau seperti yang akan dikatakan Nietzsche, hendakan untuk mengetahui. Poststrukturalisme menunjukkan bahwa pengetahuan ini bukanlah secara otomatis emansipatif, secara otomatis tidak memihak. Kenapa saya sangat fokus kepada poststrukturalisme? Karena poststrukturalisme adalah ibunya atau bapaknya dan adik ke postmodernisme. Mereka jalan bersama. Sebaliknya, pengetahuan bisa jadi merupakan hasil dari dorong ekonomi. Marx, seperti yang dikatakan Marx, dorong bawah sadar seperti diargumentasi oleh Freud, atau aspirasi yang terkait dengan kehendak untuk berkuasa yang seperti disahkan oleh Nietzsche. Dalam kerangka ini yang disebut oleh Nietzsche, Freud, dan Marx, Lyotard menggabung alat kritis yang memungkinkan untuk menyatakan bahwa kondisi postmodern adalah momen ketika kita menyadari bahwa pengetahuan bukanlah emansipasi. Siapa Lyotard? Lyotard lahir di Versailles 1924. Dia adalah orang yang kuliah di Sorbonne, kurikulum sangat bagus. Tapi dia yang penting adalah dulu orang yang punya rasa yang dekat dengan konsep sosialis dan komunis. Dia adalah orang yang Prancis yang pro independence Algeria. Dia pergi ke sana dan pada 1964 dia bergabung dengan kelompok sosialisme Barbier. Mungkin Tuli punya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan 10 tahun kemudian dia masuk dalam satu gerakan yang ekstrim kiri, namanya kekuatan Labor, yang juga disebut oleh satu orang namanya Antonio Negri. Pada periode ini menembakkan tulisannya pertama, La Technology. 71 dia mulai muncul dan sebenarnya dari pada 1971 dia mulai ambil jalan sedikit beda atau akan keluar dari konsep Marxisme. Dia mulai pikir itu mungkin jalan yang nggak benar. Itu penting karena kebanyakan orang postmodern sebenarnya mulai dari pikiran Marxis, contohnya Negri salah satu. Mulai studinya ya, Mia mengambil teori-teori Marx dan Freud seperti yang terlihat dalam bukunya Ekonomi Libidinal, di mana ia mengkritik konsep-konsep estetika dominan dalam Marxis. Jadi itu sebenarnya itu adalah orang-orang yang awalnya sangat lihat dekat konsep komunis, Marxisme, tapi kemudian dia ambil arah yang berbeda.
Kenapa hari yang berbeda? Karena apa yang terjadi waktu itu membuat mereka dia duka. Aku tadi bilang dia dalam bukunya masih ada 5 narasi, tapi cuma satu yang dia mau dekonstruksi adalah Marxisme. Dia potong semua pohon karena dia nggak mau bilang, dia nggak mau potong pohon utama. Untuk nggak potong pohon utama, dia potong semua. Tapi yang dia mau kritik adalah Marxisme saja. Karena dia menduga soal juga yang terjadi di Uni Soviet juga yang terjadi itu. Satu metodologi yang sudah nggak punya lagi artinya untuk dia. Itu adalah Lyotard. Sekarang kita pindah ke US. Aku tadi bilang postmodernisme muncul dengan Lyotard, tapi postmodernisme itu cuma kata. Cuma kata yang sebenarnya dibuat dengan konsep-konsep yang lain di satu autor yang namanya Richard Rorty. Dia orang yang sedikit jauh berbeda dibandingkan Lyotard. Dia adalah orang dalam konsep filsafat namanya pragmatisme Amerika. Pada tahun yang sama Richard Rorty membuat bukunya namanya The Philosophy of Mirror of Nature. Dan itu adalah mungkin buku pertama yang mulai dengan sangat jelas bicara tentang kategori-kategori postmodernnya tanpa menulis kata postmodern dalam bukunya, dalam filsafatnya. Meskipun tidak pernah secara eksplisit menyatakan istilah postmodern, buku ini dianggap sebagai salah satu posisi filsafat yang paling maju tentang konsep-konsep mendasar postmodernisme. Berasal dari transis pragmatis Amerika. Rorty membedakan dirinya dari post-totalitaris Eropa. Apa yang dia bilang? Menurut Rorty, kebenaran dan objektivitas bukanlah nilai absolut, melainkan tindakan komplementer yang memberikan nilai tambah pada gagasan tertentu. Baginya yang penting bukan memiliki pertanyaan yang benar. We don't care what is true. Okay? Miliki informasi yang berguna untuk kemajuan kolektif dan kemanusiaan. Oleh karena itu dia sangat pragmatis. Dan ini pendekatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh gagasan seorang yang sangat pragmatis namanya William James. Adalah seguranya pikiran dia. Rorty mengkritik satu hal yang dia mengkritik adalah obsesi terhadap objektivitas. Menyarankan bahwa yang seharusnya lebih kita sebagai manusia pedulikan adalah solidaritas. Ia membedakan bahwa ini adalah konsep-konsep dasar demokrasi Amerika namanya. Ia membedakan bahwa penekanan pada objektivitas adalah sebuah tipuan yang berasal dari pikiran yang dia lihat dari Socrates sebenarnya ketika orang Yunani mulai mengkapai objektivitas dan kebenaran sebagai nilai-nilai absolut. Untuk dia itu salah dengan mengorbankan kemajuan dan solidaritas. Dia balik bilang itu nggak penting. Nanti kita harus buat bahwa yang paling penting adalah kemajuan dan utama adalah solidaritas pada manusia. Objektivitas tidak sesuatu yang relevan untuk kita. Postmodernisme sebenarnya punya juga beberapa variasi yang di negara lain. Dan salah satu hal yang mungkin kalian belum pernah dengar adalah pikiran lemah. Pikiran lemah bukan artinya pikiran lemah, tapi adalah interpretasi postmodernisme di beberapa negara itu. Salah satu adalah Giovanni Battista adalah paling eksponen yang paling tinggi tentang postmodernisme di Italia. Postmodernisme meresap ke dalam setiap aspek budaya, mendapat akhir dari budaya tinggi dan pengaruh budaya massa. Fenomena ini diinterpretasi dengan beberapa cara di beberapa negara. Italia, contohnya Battista, membuat konsep pikiran yang lemah. Yang pikiran ini menentang konsep lemah tentang rasionalitas sebagai kontrol atas realitas dengan menyatakan bahwa kebenaran dan rasio yang dianggap sebagai alat emansipasi seringkali ternyata menjadi alat penindasan. Akibatnya nilai-nilai mengajar mitos objektif, kita harus fokus kepada nilai yang lain. Dan mengkontra di periode yang sama muncul satu pikiran yang lain namanya neorealisme Italia.
Dan salah satu juga pikiran, kalau kalian mau tahu, yang mengkritik pikiran lemah ada kritika realis oleh Bhaskar di UK. Kritika realis bukan, walaupun namanya kritika realis nggak ada hubungan dengan yang kita belajar. Coba untuk Oke, dua orang penting dalam pikiran postmodern. Satu kita pernah dengar ada Nietzsche, satu adalah Heidegger. Sorry, aku salah tulis di slide. Heidegger. Friedrich Nietzsche. Kenapa penting? Kenapa itu penting untuk kita? Karena Friedrich Nietzsche dan Heidegger sampai sekarang pernah dibaca lewat kanan. Semua orang-orang yang pernah baca Nietzsche dan Heidegger adalah orang yang besar dalam filsafat kanan. Mereka interpretasi autor ini adalah positif karena coba pikir Nietzsche. Nietzsche digunakan untuk periode Nazi untuk excuse konsep super manusia, okay? Di Dionisio, okay? Nietzsche adalah salah satu kritikus utama terdapat rasio. Tapi kenapa mereka ambil? Kenapa untuk postmodernisme autor utama adalah Nietzsche? Karena Nietzsche kritikus tentang rasio yang dia lihat sebagai ekspresi dari kehendakan untuk berkuasa. Kritiknya meluas ke pencarian mitologi baru seperti yang diilustrasi oleh tulisannya bagaimana dunia nyata berkaya menjadi modern. Atau satu buku dia. Sebuah konsep yang diinterpretasi oleh pikiran postmodern sebagai pembebasan dari kebenaran, membuka pintu bagi dunia fabilisus dalam masyarakat masa kontemporer, menjadi dalam tanpa terdakan. Dan yang penting bukanlah realitas, tapi adalah yakini ada. Itu adalah bagaimana mereka baca Nietzsche dalam posisi kiri postmodern. Walaupun nanti akan kiri. Yang kedua adalah Heidegger. Penting banget untuk postmodern karena kritiknya terdapat objektivitas dan pertanyaan bahwa pikiran harus ditempatkan dalam konteks sejarah sendiri dengan memahami karakter fundamental dari setiap periode. Heidegger juga menceritakan bahwa sains tidak berpikir bahwa politik lebih penting daripada sains. Sebuah gagasan yang mencerminkan kecenderungan postmodern untuk menciptakan skenario dengan menggunakan penulis dari BPK Televisi. Oke, politik Aceh dan Heidegger, postmodernis dan ala kiri atau untuk beberapa aspek ketika kita lihat itu banyak dikit adalah postmodernis ambil yang disebut le gauche du capital, kiri de kapital. Dan karena bagaimana mereka interpretasi sebenarnya dikritik oleh orang Marxis karena mereka menolak beberapa aspek yang sangat penting untuk mereka adalah kelas dan materi sejarah. Mereka tidak ada. Dan ketika mereka bilang, kita juga mengambil itu, mereka dikritik. Dan satu kritik adalah di-accuse oleh gerakan Marxis atau neo-Marxis bahwa orang postmodern mereka adalah orang kiri atau kiri kapital, le gauche du capital. Oke? Meskipun Nietzsche dan Heidegger telah lama dikaitkan dengan ideologi sayang kanan, dibaca ya, bukan mereka adalah orang sayang kanan, mereka dibaca dengan sayang kanan, seperti yang dijual oleh interpretasi Nietzsche tentang super human oleh Nazi. Postmodern telah membawa pembacaan ulang terdapat para penulis ini dalam konsep emansipatif, memindahkan mereka ke arah yang mereka bilang kiri. Dengan demikian, pembahasan telah dicari oleh Marx, tetapi melalui figur-figur seperti Nietzsche dan Heidegger. Oke, Marx turun yang paling penting menjadi Nietzsche sebagai interpretasi utama untuk menunjukkan emansipasi. Hal ini juga muncul dalam post-totalisme Prancis seperti buku L'Anti-Édip oleh Deleuze de Guattari, di mana para penulis pendapat bahwa revolusi tidak akan terjadi melalui rasio dan penggatuan yang dilihat sebagai alat penindasan melalui hasrat. Oke, loyal dan akhir narasi besar. Coba saya, ya.
kurang lebih aku akan summarize yang kita pernah bilang sampai sekarang. Aku masih punya waktu ya? Masih Elo. Oke. Salah satu teori utama yang kita bilang adalah Lyotard yang ditinggal karena dianggap tidak lagi layak dipercaya. Jadi salah satu hal yang narasi besar yang ditinggal adalah Marxis yang utama adalah Marxis sebenarnya. Marxis sebagai semacam duka, sebuah kekecewaan yang membawa untuk membuat pendakannya tentang pikiran dan merangkul postmodernisme. Postmodernisme kemudian diinterpretasi sebagai rasionalisasi dan dari kekecewaan, sebuah penyusuan konformistik terdapat kapitalis yang dianggap tidak bisa diatasi. Nah, sekarang saya masuk dalam beberapa kritik kepada postmodernia. Apa yang kita pernah bilang sekarang adalah bahwa sampai sekarang apapun yang kita tidak ada satu kebenaran absolut, semua adalah objektivitas. Semua punya interpretasi, narasi tidak ada, semua adalah palsu. Tapi apa itu benar? Coba kita pikir. Mereka menolak konsep ideologi. Tapi salah satu kritik yang dibilang kepada postmodern adalah sampai sekarang umat manusia ada periode di mana nggak ada ideologi. Ada. Itu nanti kita lihat beberapa kritik. Salah satu kritik adalah dari Fredrik Jensen secara Marxis yang mengembangkan postmodernisme sebagai logika budaya kapitalis lanjut, yakni sebagai superstruktur yang mencerminkan fleksibilitas dan ekspansi kapitalisme. Itu akan diakus oleh semua gerakan kiri tentang itu. Semua orang-orang postmodern akan diakus oleh orang Marxis tentang mereka yang ambil arah kapitalis dari kiri. Dalam konteks ini, postmodern memutus hubungan dengan tradisi dialektika Hegelian. Jelas, karena mau tidak bisa Hegel nggak bisa dibaca oleh konsep postmodern. Agak sangat sulit membaca Hegel dalam arah postmodern. Tapi Marx bisa, ada banyak. Tapi Hegel sedikit sulit dibaca dalam perspektif postmodern. Dan mereka memutus hubungan dengan dialektika Hegelian dan beberapa aspek untuk juga dengan tradisi dialektika matris Marx yang mencari makna dalam proses sejarah menuju transformasi dan emansipasi universal. Tidak ada sesuatu universal, semua relatif. Namun postmodernis mengadopsi kekecewaan rasional yang menggerak pada penerima kapitalis sebagai takdir dan ia terhadikan. Filsafat postmodern dan emansipasi. Postmodernisme mewarisi dari iluminis aspirasi terdapat benar. Itu ada karena mau tengah ada warisan dari iluminisme berarti terdapat emansipasi. Tapi bagaimana mereka melepaskan keyakinan bahwa emansipasi dapat dicapai oleh memulai rasio. Lyotard khususnya mengambil jarak dari narasi-narasi yang pendek dari barat, melihat dalam postmodern sebuah cara untuk menghadapi akhir dari kebenaran besar dan merangkul bentuk pikiran baru. Secara ringkas, postmodern memiliki sebuah aspirasi yang emansipasi. Secara ringkas, postmodernisme memiliki sebuah pikiran dari narasi yang besar-besar seperti Marxisme. Dan penyusui terdapat realitas kapitalis yang dianggap tidak bisa diatasi. Ini adalah filsafat yang menggabungkan elemen dari beberapa tradisi untuk menciptakan diskursus politik dan emansipatif. Tetapi yang berbeda dari iluminis tidak melihat rasio sebagai hal yang utama untuk menemukan emansipasi itu. Oke, itu adalah bagian postmodern. Sekarang aku tidak ada slide lagi tentang kritik pada Habermas dan siapa tadi Habermas dan James. Coba slide lagi atau sudah? Ya, kritik kepada postmodern oleh Jürgen Habermas dan Friedrich James. Oke, ini adalah kritiknya oleh dua orang.
Juga Habermas bukan orang postmodern, atau pernah mungkin jadi beberapa periode tapi sudah berubah. Tapi punya beberapa, aku bilang post-structuralis dan postmodern jalan bersama ya. Tapi ya, seperti kita lihat apa yang dia bilang sebenarnya Habermas tentang itu. Mereka potensi sebagai penggiatan terdapat aspirasi progresif dari modernisme. Melibatnya sebagai bentuk neokonservatisme. Menurutnya Habermas, postmodernisme menggarap kata poesi yang tidak bergerak dan gelap sebagai karena menciptakan aliansi antara gagasan postmodern dan promodern dalam mengecakan gagasan modern yang berusaha menaklukkan dunia melalui penggatuan dan kekuatan. Habermas sebaliknya mempertahankan nilai-nilai modernisme. Nanti aku punya 2 slide yang bandingkan 2 perspektif itu. Yang kedua adalah Philip James melihat postmodernisme sebagai cerminan dari kondisi kultural dan kapitalisme lanjut atau flex, di mana logika pasar dan komodifikasi telah meluas ke semua aspek kehidupan sosial dan budaya. Jameson berbedakan bahwa postmodernisme adalah manifestasi dari penggesaran ekonomi postmodernisme dengan penekanan dari fragmentasi dan pluralisme, justru memperkuat sistem kapitalis dengan menggamburkan konflik kelas dan menggamburkan konflik kelas, karena postmodernisme tidak menggunakan mereka menolak konsep kelas. Okay? Yang mengambilkan perhatian dari ketidakadilan sosial yang mendasarnya. James juga melanjutkan bahwa postmodernisme mengapa pada fenomena psike, di mana batas antara seni tinggi dan budaya populer menjadi kabur dan gaya fisik dari masa lalu digunakan kembali tanpa makna atau referensi histori yang jelas. Itu adalah kritiknya tentang postmodernisme sebenarnya. Dan satu kritis yang kita lihat juga kepada post adalah mereka pikiran postmodernisme, mereka bilang mereka anti dogmatisme, tapi dengan menggunakan bahwa tidak ada realitas menjadi paling dogma. Itu adalah satu kritik yang juga dikasih kepada konsep dalam pikiran post oleh beberapa pikiran-pikiran yang lain. Mau jadi universal, mau jadi anti dogmatis, tapi and that's for the day menjadi yang paling dogmat. Oleh karena itu dia accuse oleh beberapa tokoh Marxis, dengan mereka ambil, aku bicara karena fokus ke kapitalis labor, bahwa mereka mengambil arah kapitalis ala kiri. Kalau kalian mau baca satu buku, yang ada contoh adalah Empire oleh Tony Negri. Itu buku ini adalah satu buku yang sangat bagus, tapi dikritik banget oleh gerakan kiri Marxis, karena dibilang bahwa untuk beberapa aspek nggak ada yang jelas tentang konsep-konsep kelas di sana. Tapi itu mungkin bisa lanjut di kelas yang lain. Mungkin terakhir, slide lanjut. Oke, ini adalah cuma postmodernisme yang di beberapa poin bedanya antara modernisme dan postmodernisme, bagaimana mereka lihat. Kalau dibilang bahwa modernisme dan postmodernisme bukan kritik kepada modernisme, tapi adalah ekspansi paling ekstrim ke modernisme ya. Oke, atau kita bilang adalah ultramodernisme kalau suka kata yang lain. Tapi ada beberapa bedanya. Yang poin ini adalah konsep modernisme tentang sejarah, daya lain, dan dislike ke berikutnya adalah bagaimana postmodernisme menjawab ke mereka. Nanti kalian bisa lihat poin-poin utama. Sebenarnya yang tadi aku sudah bahas ke kalian, itu cuma di poin-poin saja di slide berikutnya. Setelah menjawab oleh konsep postmodern kepada modernisme, dan ya kurang lebih yang tadi sudah bilang. Apa lagi ya? Ya tadi ya, untuk
untuk kalau kita mau men-summarize yang kita pernah bilang adalah postmodernisme adalah sesuatu yang membuat pikiran bahwa semua subjektif dan nggak ada kebenaran absolut. Narasi-narasi yang sampai sekarang sudah dominasi tidak bisa lagi dipercaya. Semua adalah relatif. Bagaimana kita lihat dunia relatif. Dan ya, kritis utama adalah mereka bilang mereka membawa mereka sebagai the end of dogmatis, tapi dikritik bahwa end of the day mereka menjadi yang paling dogmatis. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa dunia tidak bisa diberubah. Itulah konsep dogma, atau bisa dikritik bahwa konsep itu dogma. Oke, itu aku sudah selesai, sudah bicara hampir 1 jam lebih ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Elo, paparan yang sangat menarik ya. Kita juga melihat banyak sekali para tokoh-tokoh, pemikir-pemikir yang tadi dipaparkan, juga mengenai kritisi-kritisi terhadap pemikiran-pemikiran mereka gitu kan ya. Jadi bagi rekan-rekan semua yang mau bertanya, silakan raise hand. Dikarenakan di chat room belum ada, boleh raise hand, nanti saya akan melihat dan langsung boleh bertanya kepada Mas Elo. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan atau langsung unmute dan bertanya langsung juga diperbolehkan. Kalian sepertinya belum ada yang akan bertanya. Sebentar. Atau ada? Oke. Kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin saya yang akan bertanya. Mas Elo, ke pemikiran-pemikiran postmodern ini gitu kan ya, kalau misalnya kita melihat dari tentunya seiring berjalannya waktu gitu kan ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul gitu kan ya. Apakah ada muncul, terutama kalau kita bandingin dengan teori-teori modern gitu kan ya, apakah ada isu-isu yang saat ini sedang muncul terutama dalam sekitar mengenai pemikiran postmodern? Iya, satu isu yang dalam dunia akademik barat ya adalah apakah masih kita bisa bicara tentang postmodern. Yang isu adalah bahwa yang apakah mereka bawa adalah konsep dekonstruktivisasi sesuatu, oke? Dan sudah didominasi dalam arah akademik sampai sekarang. Sampai sekarang juga adalah mungkin pikiran paling utama dalam konsepnya digunakan dalam konsep postmodern. Ya, mungkin salah satu isu yang saya dibahas adalah mungkin is the time that kita perlu membuat sesuatu yang baru. Dan mungkin adalah dalam positive way. Kenapa dalam positive way? Karena dari 30 tahun kemudian, at least di barat, semua dikonstruksi. Empire oleh Tony itu adalah satu buku yang sudah membuat banyak masalah dalam konsep akademia. Konsep-konsep dia tentang itu sangat banyak yang bilang itu adalah a disaster, sangat bilang adalah a very good book. Jadi itu adalah 3 buku, Empire, Behind Marx, dan apa namanya, yang lain aku lupa. Itu dari konsep itu, terutama saya sendiri yang fokus kepada kelas, saya waktu muda pernah baca mereka, maksudnya fascinate, terutama waktu kamu umurnya agak sedikit yang muda ya. Kamu baca Foucault, sangat itu, semua itu hangat. Tapi ketika saya baca ulang lagi, sebenarnya saya juga sudah sedikit memutus beberapa aspek ya. Saya kembali ke pikiran yang saya pikir yang benar bagi saya adalah Hegel dan Marx. Dan ini kenapa? Karena dekonstruksi sesuatu sampai dekonstruksi, contohnya bagi saya kelas, orang, pekerjaan, tapi dia itu apa sebenarnya? Itu tidak bisa bagi saya
atau untuk yang pikiran itu bagaimana kita bisa memuncul emansipasi kalau nggak ada kelasnya. Jadi itu satu isunya di tempat di antar yang akademi itu tentang itu bagaimana kelas itu adalah bertengkar ya. Dan isu yang paling pertama adalah ya apakah kita bisa menajukan satu step setelah postmodern. Postmodern itu adalah kata ya, tidak ada konsep pikir bahwa period postmodernisme itu kata ada kategori ya, tapi cuma satu kata yang bilang itu adalah postmodern. Tapi ya sesuatu yang akan muncul setelah itu pasti ada dan tidak bisa jadi dekonstruktivis dan menurut saya harus positivis karena alis di barat ya, karena itu semua pikiran itu di barat ya, tidak ada di dunia yang di sini belum mungkin bisa juga bebas mungkin bisa juga buat komparatif tadi ya bagaimana seperti sampai sekarang alis di barat ya, menurut saya perlu kita menuju sesuatu yang baru karena sudah bagi saya cukup dekonstruktivis semua. Itu alis dari saya. Oke, terima kasih Elo. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan di dalam Zoom ini? Apabila tidak ada, satu lagi Elo, saya ingin bertanya, saya kok jadi banyak tanya ya, tapi ini menarik sih gitu kan ya. Bagaimana sebenarnya postmodernisme memandang pergeseran dari politik ideologi berbasis massa ke gerakan kecil yang berbasis komunitas seperti gerakan lingkungan atau sosial tapi berbasis identitas. Nah, ini bagaimana nih menurut Elo nih? Itu penting. Kalau tadi aku lihat ada Vattimo dan sebenarnya quiz studies ya. Kalau kita biasanya quiz study itu mulai dari konsep-konsep yang mulai dari Foucault sampai ke sana, mulai konsep ya dari postmodern karena mereka itu sebenarnya. Tapi isunya yang saya lihat mungkin adalah bahwa ketika kita nggak punya satu kategori yang jelas, kategorinya nanti nggak bisa mencoba tujuannya. Itu terjadi bahwa contohnya saya kembali ke topik saya tentang environment ya. Negi juga bilang ini adalah konsep dari eksploitasi kapitalis, bla bla bla. Itu benar. Oke, itu bukan artinya nggak benar. Tapi bagaimana kita harus against masalah itu. Nah, mereka masuk dalam, aku bilang legos to kapital, maksudnya mereka ambil dalam adanya dalam kapital darah kiri, bukan lewatnya, mereka masuk dalamnya, itu sebenarnya. Nah, yang pikirannya lain mungkin akan mengkapitalisasi isu-isunya dan coba menunjuk emansipasi dengan mungkin mungkin revolusioner atau dengan apa namanya alian lain, dan itu adalah satu isu yang tapi ya kamu benar, apakah kecil kuista LGBT atau itu mereka ya lahir dari pikiran postmodern sebenarnya. Jadi ya quiz studies ya itu mulai juga dari itu. Vattimo tentang konsep tadi, Vattimo itu mereka dia udah tulis banyak tentang apa emansipasi homoseksual di sana dan itu dia pikiran yang postmodern ya. Oke, terima kasih Mas Elo. Pasti banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Dan pembicara berikutnya adalah Bang Oli. Dipersilakan waktu dan ruangan Zoom untuk dapat memberikan paparannya. Terima kasih Mas Elo. Terima kasih Mbak Tere, terima kasih Mas Elo. Saya tadi ada beberapa yang kemudian saya juga pengen nanya tadi sebenarnya, tapi ya, kita sambil diskusi aja karena Sambil diskusi ya. ada beberapa yang mungkin nanti yang di paparan saya berkesan berbeda atau mungkin ya apa namanya berkesan sama juga pada umumnya sih sama. Ya. Jadi kalau yang saya ingin paparkan sekarang itu sebenarnya tentang kriminologi kritis. Yang kalau tadi menyambung Mas Elo katakan bahwa postmodern itu apa namanya bukan kemudian sesuatu yang berbeda dari modern, tapi justru berkesan sebagai keberlanjutan. Ya kalau saya tidak salah tangkap malah dikatakan ultra modern. Nah, maka kriminologi kritis itu sebenarnya juga dimulai dari kriminologi konflik, tapi kemudian akhirnya menyebar makin meluas juga di pemikiran kriminologi. Dalam paparan ini saya mengambil dari beberapa penulis, yaitu dari ada handbook critical criminology itu karyanya
satu tulisan itu karyanya Walter de Kesseredi dan Dragowitz tahun 2018. Lalu juga saya mengambil dari buku teori kriminologinya si John Tierney tahun 2006. Dan kemudian ada satu buku yang satu-satunya buku sebenarnya yang menggunakan kata postmodern kriminologi, yaitu dari Dragan Milovanovic tahun 97. Nah, pada penutup nanti saya akan memaparkan pernyataan dari bukan pernyataan, pandangan pemikiran dari Prof. Mus dari bukunya yang terbit tahun 2021 yang sebenarnya terbit sudah dari tahun 2007, 2010 dan 2013. Bisa lanjut slide kedua. Ya. Nah, ini yang pertama dari Kesseredi. Jadi kriminologi itu sebenarnya critical criminology itu tidak ada definisi yang semua orang pakai atau digunakan oleh semua orang. Bahkan kalau menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa yang sering dipakai di Indonesia, itu nggak ada pakemnya, nggak ada definisi yang pastinya gitu loh. Dalam tulisannya si De Kesseredi dan Dragowitz ini mengutip yang ditulis oleh Dornemeyer dan De Kesseredi, bahwa sebenarnya yang namanya critical criminology itu adalah sesuatu yang campur aduk. Kalau menggunakan bahasa kerennya tuh seperti tulis di layar, polyglot ya. Jadi menggunakan berbagai konsep, teori, interpretasi mengenai kejahatan, penyimpangan dan pengendalian sosial. Nah, di sini sudah mulai terlihat nih bahwa bukan seperti cara berpikir modern yang hanya melalui satu sudut pandang aja, tapi sudah menggunakan berbagai sudut pandang. Lalu lanjut saja ke slide ketiga. Nah, intinya kalau bicara yang namanya perspektif kriminologi kritis, itu seperti yang saya beri garis bawah pada slide ini, yaitu yang dilihat adalah tentang ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, hal ini kemudian lebih kemudian terlingkupi oleh kuasa dan kekuasaan. Power, kalau kita baca bahasa Inggris, power itu ternyata kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu jadi dua sebenarnya. Ada yang namanya kuasa, ada yang namanya kekuasaan. Nah, di sini juga sebenarnya kalau bicara tentang kriminologi kritis, yang diangkat tadi berkaitan dengan ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik, itu kemudian bagaimana membicarakannya, bagaimana mengentaskannya, dan bagaimana menanggapi yang namanya kejahatan. Jadi bagaimana orang berbicara kejahatan, bagaimana orang mengentaskan hal yang dikatakan sebagai kejahatan, bagaimana orang menanggapi apa itu kejahatan, itu semua kemudian berakar pada ketidaksetaraan tadi. Bisa lanjut ke slide 4 juga. Artinya, dengan kata lain seperti yang tertulis di sini, memandang stratifikasi sosial hierarkis dan ketidaksetaraan ketidaksetaraan kelas, etnis, ras, gender sebagai sumber utama kejahatan. Ya, bisa lanjut ke slide 5. Nah, ini sebenarnya hanya saya ingin mengungkapkan bahwa De Kesseredi dan Dragowitz kemudian menganggap bahwa yang namanya critical criminology itu ada berbagai varian. Nah, salah satu variannya yang kemudian yang dijadikan sebagai judul mata kuliah ini yaitu postmodern kriminologi dan budaya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya kutip. Nah, ini agak berbeda nih dengan belum nanti setelah ini. Jadi kalau menurut Tierney udah benar. Kriminologi yang kemudian berkembang tadi ya disebut critical criminology tapi kemudian berkembang lebih lagi itu walaupun berkesan seperti sesuatu yang membedakan dirinya dengan cara berpikir modern, itu sering dikatakan sebagai kriminologi postmodern.
walaupun mereka tidak pernah bilang mereka adalah postmodernis, tapi mereka menyebut dengan sebutan sendiri seperti feminis, new criminologis, abolisionis, peacemaking, dan juga ada yang konstitutif. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, Lea ini mengatakan bahwa yang namanya postmodernisme itu mirip dengan kriminologi itu sendiri. Nah, di sini yang paling dipentingkan adalah menyangkal adanya tadi yang sebenarnya Mas Elo sudah juga ungkapkan, adanya tentang grand naratif. Grand naratif di kriminologi tentang kejahatan umumnya sudah sangat dipengaruhi dengan bahwa paling mudah adalah kejahatan pasti dilakukan oleh orang yang kelas bawah, tidak punya ada ketidakmampuan psikologis tertentu dan sebagainya. Itu grand naratifnya. Ada yang udah mau bertanya tuh kayaknya. Kayaknya ada yang semangat ini. Ditahan dulu aja atau mau Boleh. langsung dijawab gimana, Bang Oli? Benar mau bertanya apa cuman angkat tangan nggak sengaja kayak saya? Apakah Kan Ardelia Putri akan bertanya atau nggak sengaja ngangkat tangan. Oh oke, nggak apa. Berarti nanti setelah paparan ya diperbolehkan loh untuk bertanya. Bukan berarti kita nggak bolehin ya Bang ya. Ya. Silakan. Ini cuma saya makanya agak cepat-cepat biar menghemat waktu aja. Tadi udah sampai mana? Oh ya, slide 7. Silakan lanjut ke slide 8 aja. Jadi Lea kemudian seperti yang dikutip Tian itu mengungkapkan ada 3 dimensi. Ini di slide 8 sampai dengan 10. Dimensi yang pertama, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ya cepet-cepet malah PowerPoint gitu. Yang dimensi pertama pada slide ke-8, ini masih slide ke-7, slide ke-8. Jadi yang namanya postmodernisme, nah ini yang berbeda dengan Mas Elo tadi. Mas Elo bilang bahwa postmodernisme itu bukan kritik. Tapi menurut Lea dan sebagainya, itu postmodern ada kritik, ada modernisme. Karena menurut mereka, modernisme justru memunculkan masalah. Tapi sebenarnya tadi sudah juga diungkapkan oleh Mas Elo, ketika memunculkan masalah, menimbulkan masalah yang lain. Artinya agak tepat dengan yang Mas Elo bilang kalau Mas Elo lebih melihat cara berpikir Hegel, tesis, antitesis dan sebagainya. Saya sepakat tuh, agak sepakat teman. Kalau dalam cara berpikir kriminologi ini kemudian bisa jadi sebagai yang namanya kritik modernisme ini sebagai yang memecahkan cara berbeda berpikir menanggapi kejahatan. Lalu slide kedua pada slide ke-11 itu bisa dilihat dimensi kedua adalah transformatif kualitatif. Langsung aja ke 11. Iya, slide ke-11. Jadi ada perubahan yang bukan lagi dapat diperhitungkan, tapi lebih dirasa kualitasnya gitu loh. Slide ke-11 saja, Mbak siapa? Mbak Azra. Ya, ini. Itu bahwa adanya globalisasi, adanya post-industrialisme, adanya kalau dulu Anda mengkonsumsi sesuatu itu kan ya sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kebutuhan itu kadang-kadang sudah sangat meluas, sudah sangat ya bahkan hal yang tidak diperlukan pun akhirnya dikonsumsi juga. Ini yang kemudian dikatakan sebagai hyperconsumerism. Lalu juga ada saling keterkaitan atau keterhubungan antara sebab dan akibat. Dan mulai pudarnya ideologi politik tradisional tadi sebenarnya sudah dijelaskan cukup menarik dari Mas Elo tadi tuh. Lalu ada pluralisme, ada diversity, ada perbedaan. Nah, dimensi ketiga, slide berikutnya, yang dikelompokkan dalam cara berpikir kriminologi postmodern ini sebenarnya mereka ingin membuat atau memahami dunia sosial dengan cara yang baru yang mereka anggap sebagai cara postmodern. Slide berikutnya. Nah, salah satunya yang mengungkapkan pertama kali, sebenarnya bukan yang pertama kali, tapi seringkali memang karena beliau yang duluan menuliskan menggunakan terminologi ini, yaitu Dragan Milovanovic tahun 97.
dia beranggapan bahwa eh, yang namanya kriminologi yang postmodern ini, teori yang dia tawarkan ini ada suatu yang alternatif untuk melakukan kajian secara kritis. Karena dia menganggap ini ada sesuatu yang dinamis, dan karena di dalamnya itu ada suatu proses perubahan yang selalu berkelanjutan, jadi bukan bertahap. Kalau cara berpikir modern menurut apa yang diungkapkan oleh Milovanovic dan yang saya tangkap adalah sesuatu yang hanya bertahap saja, tanpa ada eh, apa namanya ada titik di mana itu selesai. Tapi kalau yang dikatakan Milovanovic, ini nggak pernah akan selesai, akan selalu terus berubah. Nah, tadi menarik ketika paparannya Mas Elo menyebutkan, saya boleh tahu cara bacanya Lyotard ya. Nah, Milovanovic ini banyak mengutip Lyotard, banyak mengacu pada Lyotard. Lalu silakan ke slide berikutnya. Jadi yang namanya kriminologi postmodern seperti yang tadi sudah disebutkan di awal berkenaan dengan kriminologi kritis adalah sesuatu yang campur aduk. Maka kalau kriminologi postmodern itu gabungan banyak perspektif. Terutama apa yang dituliskan oleh si Milovanovic ini, dia menggunakan teori chaos. Dia menggunakan analisa wacana yang terutama dari Lacan. Saya nggak tahu cara menyebutnya, Mbak Truli lebih paham karena orang Perancis kalau nggak salah. Lalu juga menggunakan teori topologi, teori katastrofi, kemudian kajian kritis dari dalam dunia literatur, ada juga teori konstitutif, juga ada pedagogi dialogis, pedagogi perbatasan, dan juga ada teori-teori kritis. Lanjut. Nah, menurut Milovanovic, pemikiran postmodern akan terus berkembang dalam keintegrasiannya dan dalam berbagai sintesanya. Dan ini berlawanan dengan kritik para modernis yang mengatakan bahwa postmodern itu fatalistik, sinis, dan tidak berpandangan. Nah, ini yang tadi sebenarnya agak menarik tadi yang dikumpulkan oleh Mas Elo, bahwa ya justru akhirnya yang di dalam postmodern itu saling terkritik lagi gitu loh. Malah saya lanjutkan lagi pandangannya Milovanovic, malah paradigma ini, kalau menurut dia paradigma malah bukan cuma sekedar perspektif, menawarkan kritik yang lebih mendalam dari yang ada sebelumnya dan pandangan yang mencoba merubah atas apa yang akan menjadi. Lanjut pada slide ke-16. Nah, ada 8 dimensi yang dikemukakan oleh Milovanovic. Ya. Ini ada masyarakat dan struktur sosial, lalu ada peran-peran sosial, ada subjektivitas atau agensi, kelembagaan. Kelembagaan itu tidak hanya bicara lembaga lembaga seperti lembaga yang terstruktur, tapi diri tubuh Anda sendiri itu juga kalau satu kelembagaan. Kemudian ada yang namanya diskurs atau wacana, pengetahuan, ruang waktu, sebab akibat atau kausalitas, juga perubahan sosial. Tadi kalau bisa dicermati di sini kan tertulis itu ada metanarasi, ada genealogi. Ini tadi sempat diungkap oleh Mas Elo. Nah, yang menarik adalah tadi Mas Elo juga menyebutkan contoh tentang informasi yang dari internet. Maka apa yang disebutkan oleh Milovanovic tentang proporsional, dampak proporsional dengan disproporsional itu bisa terlihat tuh dari internet. Dari bagaimana internet mempengaruhi orang. Kalau cara berpikir modern, maka apa yang dikemukakan internet itu pasti ada proporsi tertentu. Tapi ternyata pada kenyataannya enggak juga. Ada hal yang berbeda-beda gitu, enggak semua sama. Sekalipun pada konteks yang bisa dikatakan sama. Kemudian juga ada linearitas. Yang menarik adalah terutama kalau kita bicara ruang dan waktu. Kalau cara berpikir modern itu hanya 3 dimensi, tinggi, panjang, dan lebar. Dan mekanikanya yang dipikirkan adalah mekanika Newton. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Tapi kalau
cara berpikirnya postmodern itu dimensinya berbagai dimensi. Mekanikanya itu mekanika relatif atau lebih yang kalau teman-teman kalian di fisika mungkin kalau udah ada punya teman yang atau dulu SMA-nya SMA apa mengambil ada pernah berkuliah ada mata pelajaran fisika itu yang disebut sebagai kuantum mekanik, sesuatu yang jauh lebih kecil, lebih apa di mana pengaruh yang dikatakan sebagai mekanika Newton itu tidak terjadi gitu atau malah berbeda dengan apa yang diharapkan. Juga ada di sini seperti yang sebab akibat. Sebab akibat kalau cara berpikir modern itu selalu linear. Selalu kalau nggak menanjak ya menurun. Kalau di cara berpikir postmodern enggak juga. Sesuatu yang menjadi sebab bisa saja menjadi suatu yang sebelumnya ada tapi kemudian menjadi sebabnya. Yang menarik adalah tadi genealogi tadi sudah disebutkan. Nah, sebagai penutup, maaf ya saya yang cepat-cepat. Sebagai penutup saya mengutip aja dari bukunya Prof. Mus yang sebenarnya sudah dibuat tahun 2007, kemudian diterbitkan beberapa kali sampai akhirnya terakhir tahun 2021. Bahwa aliran pemikiran postmodern itu sebenarnya otokritik terhadap pemikiran kriminologi kritis. Pemikiran ini memandang perlunya reformulasi teori-teori maupun metode penelitian dalam kriminologi sebagai aktivitas intelektual yang sifatnya kritis, tapi juga membangun tatanan baru masyarakat. Yang jelas sebenarnya aliran pemikiran postmodern itu merupakan masih bagian dari kriminologi kritis. Ya, segitu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bang Elo. Paparan yang sangat menarik, rekan-rekan semua, banyak teori-teori dan juga para tokoh-tokoh yang pada hari ini kita bahas bersama. Dan saya berikan kepada floor bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Tadi Mbak Putri kalau tidak salah raise hand, apakah mau unmute dan bertanya langsung kepada Bang Elo? Bang Elo dan Bang Oli. Oh iya, Bang Elo dan Bang Oli. Maaf, Bang Elo dan Bang Oli. Sekarang ini Bang Oli. Maaf, tahu salah pencet. Oke, apakah ada yang mau bertanya kepada Bang Oli? Belum ada. Kalau begitu, ini kayaknya moderator ini yang bertanya. Bang Oli, saya ingin bertanya nih, menarik sekali mengenai teori kritis gitu ya. Tetapi kan ini kan juga mendasari dari pemikiran-pemikiran kritis sebenarnya yang muncul gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita melihat nih, terutama apa namanya, apabila kita melihatnya sebentar ya, saya lagi lihat contekan catatan saya. Karena agak mix, saya sendiri pun bingung bagaimana membacanya gitu kan ya. Sebentar. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya kan kalau misalnya kita berbicara mengenai netizen 021 lah gitu ya Bang ya. Bagaimana para netizen ini bisa kadang tidak jarang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan juga penegakan hukum gitu kan ya. Malah mereka menjadi lebih seakan-akan lebih mengerti gitu kan ya isu yang ada, bahkan mengkritisi gitu kan ya apa yang sedang terjadi. Nah, kalau menurut Bang Oli sendiri nih, bagaimana teori kriminologi kritis gitu kan melihat, memandang para netizen 021 ini nih sebenarnya? Nah, kalau cara berpikir modern, pastinya kan anggapannya adalah bahwa netizen mempengaruhi. Ya. Ya, hanya paling minimal tuh dua itu aja gitu. Yang dependen dan independen. Persoalannya kalau di postmodern kemudian menganggap netizen ini kan tidak terdiri dari satu orang. Ada sekumpulan orang dan sekumpulan orang itu juga memiliki sekumpulan orang lainnya. Ada keterhubungan yang lain. Dan tadi yang dikatakan sebagai disproportional effect tadi.
setiap tanggapan netizen bisa dianggap sama, tapi ternyata kalau dicermati lebih lanjut kan ada yang berbeda juga. Ada yang kemudian keterpengaruhan dia terhadap apa yang ingin disampaikan bisa jadi karena satu dia memang tertarik. Saya suka sama mau nyebut nama nanti malah dipanggil sama pihak pemerintah. Enggak deh. Pokoknya apa namanya? Karena saya ini sama si A. Tapi ternyata dia ini dengan si A karena apa? Bukan karena dia dari dirinya, tapi karena dia dibayar untuk mengungkapkan itu. Nah, ini kan tidak bisa terungkap hanya dengan melihat apa namanya mencermati bahwa pola dari yang diungkapkan oleh netizen adalah mendukung si A. Bisa jadi keterdukungan si A adalah bukan karena dari apa yang memang yang memang tumbuh dari dirinya si ini, tapi bisa jadi karena dorongan yang lainnya yang ya akhirnya kesannya ini Bang Oli ngomong ilmu cocologi apa enggak, tapi itu yang kemudian dikatakan sebagai mekanika kuantum, sesuatu yang tidak kemudian hanya A dan ya tadi bukan langsung satu ketemu satu langsung hasilnya demikian. Malah saya mau ditanya sama Elo. Ada Ya, berbagai macam variabel yang muncul. Silakan, Mas Elo. saya mau tanya karena satu hal yang dari postmodern adalah bahwa tidak ada satu kebenaran yang nyata, ada macam-macam benar. Tapi dalam kriminologi ada crime, ada kejahatan ya, orang yang membunuh atau melakukan sesuatu yang jahat. Nah, kalau itu adalah macam-macam kebenaran, bagaimana sebagai orang kriminolog itu bisa dilihat itu jahat atau enggak? Nah, itu jadi persoalan. Itu yang dipersoalkan dalam cara berpikir kritis dan ini, karena mengatakan bahwa orang itu jahat hanya karena misalnya paling mudah kan kalau dikatakan sebagai grand naratif di Indonesia ini kan grand naratifnya adalah melanggar hukum. Orang menjadi jahat karena dikatakan menjadi penjahat adalah karena melanggar hukum. Persoalannya kenapa dia melanggar hukum? Ini kadang-kadang tidak pernah diperhatikan. Bahkan lebih parah lagi, kenapa hukum itu dibuat? Hukum itu dibuat untuk apa? Oleh siapa? Bagaimana proses membentuk hukumnya? Nah, ini yang kemudian dikritik oleh ini yang kemudian jadi pola berpikirnya kriminologi kritis. Bahwa kalau hukum itu dibuat memang untuk mensejahterakan masyarakat, tapi dibuatnya itu justru hanya untuk mensejahterakan sebagian dari masyarakat yang kebetulan punya kuasa dan memiliki kekuasaan. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Apakah kemudian undang-undang ITE itu dibuat memang untuk melindungi masyarakat atau untuk melindungi masyarakat? Yang parah kan akhirnya muncul melindungi masyarakat bukan melindungi masyarakat. Ini yang dalam cara berpikir kritis kriminologi yang kemudian ya melahirkan ya itu tadi kriminologi postmodern tadi. Budaya, kalau makanya di mata kami menyebut mata kuliah kan teori kriminologi postmodern dan budaya, karena pola budaya urban, pola budaya masyarakat tanda petik modern sudah tidak lagi hanya dipengaruhi oleh yang dekat secara fisik aja, tapi secara tidak terlihat, secara maya juga dipengaruhi. Akhirnya menimbulkan, nah ini saya mungkin nggak terlalu tahu Freud atau ini ya, tapi kalau dibikin psikoanalisisnya kan nggak heran kemudian orang ada yang jalan kayak zombie sambil ini nggak tahu apa yang dilihat tapi main pencet-pencet aja, termasuk saya kadang-kadang suka main pencet-pencet like aja tanpa baca dulu. Nah, itu cara-cara berpikir seperti itu kalau untuk modern itu susah untuk dikaji. Tapi kalau dengan cara berpikir postmodern ini masih mungkin dikaji yang lebih mendalam. Karena inti dari kriminologi kritis adalah harus lebih mendalam ketimbang hanya sebatas menyatakan bahwa ada sebab dan akibat. Itu, Mas Elo.
Saya kayak diuji sidang ya. Mantap sekali Bang Oli. Bang Oli mau bertanya ke Mas Elo? Enggak. Oh enggak. Oke, oh ada yang raise hand. Oh ada 2. Oke. Enggak. Saya persilakan kepada Robin untuk bertanya. Ya, langsung aja unmute. Iya, izin Mas Elo, Bapak, izin Mbak. Terima kasih atas waktunya. Ini sangat menarik sekali karena kebetulan juga saya dari Magister Kriminologi 2024. Ini rencananya juga akan melakukan penelitian. Jadi ada satu hal yang garis bawahi tadi terkait dengan postmodern. Ini adalah teori alternatif dalam kajian kritis dikarenakan ada perubahan yang berkelanjutan ya dari era sebelumnya. Ini terlihat pada bagaimana dampak proporsional yang terjadi dalam pengaruh internet. Nah, ini ada fenomena Bapak dan Ibu sekalian. Saya kan anggota Polri, penugasannya di OJK. Setiap hari berkecimpung dalam dunia investasi, terutama perbankan ya, peer-to-peer lending dan lain sebagainya. Ini fenomena ini pada peer-to-peer lending terutama. Kalau bahasa sehari-harinya itu pinjol ilegal. Ya, peer-to-peer lending ada yang legal ya. Ini yang saya soroti adalah yang ilegal. Jadi, kalau di zaman dulu sebelum hegemoni atau budaya media ini benar-benar merasuk di masyarakat, itu penipuan-penipuan yang berbasis seperti ini tuh secara strike force langsung dilakukan. Seperti contohnya saya pemilik aplikasi atau saya kumpulan kelompok gitu ya, akan mentargetkan seseorang untuk saya akan ramu bagaimana caranya orang itu masuk ke dalam tim saya. Nah, nantinya saya akan dapat keuntungan di situ. Tetapi pada saat ini fenomena yang terjadi bahwa saya sebagai pembuat aplikasi atau pemilik kelompok sosial, saya akan menumbuhkan perasaan masyarakat secara umum terhadap ketergantungan masyarakat tersebut kepada uang. Saya akan menumbuhkan ketergantungan masyarakat itu terhadap konsumerisme, materialisme. Dalam bahasa gampangnya, saya akan membuat jebakan dalam hal tebar jaring gitu. Harapan saya masyarakat itu akan tertarik ketika sudah saya dapatkan mereka, di situ saya akan lakukan illegal access, saya akan lakukan sistem hacking, ya dalam artian saya akan membuat pengancaman sehingga dia mau nggak mau harus ikut dalam skema hutang yang tidak pernah bisa mereka bayar. Dalam artian ketika saya kaitkan dengan materi yang tadi, ini bagaimana dampak proporsional jadi dalam pengaruh internet, ini saya sangat setuju sekali Bapak dan Ibu sekalian. Karena fenomena itu sedang terjadi. Nah, fenomena yang lain apa? Ya, introduction broker tersebut, bagaimana mereka menjual betapa mudahnya cari duit, betapa mudahnya kita bisa beli apapun dalam waktu yang singkat, kan luar biasa itu. Padahal kalau mau, jangankan untuk beli hal-hal yang bersifat tersier ya, untuk membeli hal-hal yang sekunder atau yang sehari-hari pun kita harus berupaya sebenarnya. Dan itu mulai agak dibalikkan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini juga menjadi penelitian saya juga Bapak izin. Ini bagaimana sih mendeteksi pergerakan postmodern ini yang paling real? Ini bagaimana? Karena ini kita melihat di dalam fenomena akhir-akhir ini kita juga diperlihatkan bahwa kita masih belum ada portofolio cyber security. Nah, ini agak lumayan berat juga. Kita belum ada portofolio cyber security. Jadi, hal yang paling memungkinkan yang bisa kita lakukan terhadap perkembangan ini adalah melakukan pencegahan. Nah, dengan kita bisa mendeteksi bagaimana pergerakan postmodern ini, setidaknya dengan hal yang paling real ya, apabila dikaitkan dengan objek kriminologi terkait kejahatan yang tadi, itu akan memberikan sebuah solusi yang lebih efektif dalam rangka pencegahan gitu. Mohon izin petunjuk. Jadi bagaimana cara mendeteksi atau pergerakan postmodern ini yang paling real dalam hubungannya dengan kejahatan yang tadi yang berbasis internet tadi. Terima kasih Pak izin petunjuk. Terima kasih Pak Robin, silakan Mas Elo dan juga Bang Oli bisa menambahkan. Mungkin Mas, saya
nggak angkat pertanyaan, tapi mungkin Mas Oli lebih cocok menjawab tentang teknologi cyber security ya. Iya, Pertanyaan itu apa soalnya? Aku nggak anggap pertanyaannya apa? iya. Jadi zaman sekarang Mas Elo itu dengan adanya internet ya kan, itu apa ya, kejahatan itu menjadi upgrade gitu loh. Jadi setiap masyarakat itu jangankan untuk melakukan pencegahan, bereaksi pun nggak mampu gitu kan. Terus dia juga dia pasti akan menjadi korban dan dia juga nggak bisa berinteraksi karena adanya jarak ya kan, karena perkembangan-perkembangan yang memang ada. Tadi saya menggarisbawahi bahwa pemikiran dan perkembangan postmodern ini teori alternatif dan kajian kritis. Ini Dragan Milanovic ya, dalam kajian kritis dikarenakan ada perubahan yang berkelanjutan dari era modern. Nah, terlihat bagaimana dampak proporsional yang terjadi dalam pengaruh internet. Nah, kalau dikaitkan dengan objek kriminologi kejahatan, kalau zaman dulu kan penipuan straight force, saya ingin menipu, saya langsung menipu. Tetapi kalau zaman sekarang, saya menumbuhkan pemikiran masyarakat tentang materialisme, konsumerisme, masyarakat saya akan tumbuhkan keinginannya mereka terhadap ketergantungan terhadap uang, sehingga mereka terjebak, ketika terjebak kejahatan itu terjadi. Nah, karena adanya cyberspace, maka ada jarak antara pelaku dengan korban, gitu. Ah, saya sebagai pelaku, saya tidak langsung bisa ketemu korban. Korban juga kalau mau nyari saya nggak akan pernah bisa karena ada jarak itu. Nah, dan dewasa ini dan sekarang ini banyak fenomena yang menjelaskan bahwa kita belum ada platform portofolio cyber security ternyata. Nah, ini kan salah satu gejala-gejala dan dampak dari postmodern. Nah, ini yang terjadi di dalam kejahatan kontemporer saat ini, yaitu white collar crime terorganisir memakai cyberspace. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini bagaimana mendeteksi pergerakan postmodern yang paling real, yang ada hubungannya dengan kegiatan kejahatan cybercrime yang tadi, Mas Elo, gitu. Ini cara mendeteksinya, pergerakannya postmodern, perkembangannya dalam dampaknya dipengaruhi internet ini bagaimana? Iya. Kita ngelihatnya bagaimana? Karena kita Jadi ya, Mas Robin, mungkin aku bisa iya, summary bahwa bagaimana melihat bahwa teori postmodern ini terutama dikaitkan dengan era digitalisasi saat ini, iya, betul. di mana kejahatan-kejahatan tuh nggak langsung eksis, maksudnya secara virtual lah ya gitu kan, tapi Iya, muncul dan semakin kompleks gitu kan, di mana juga peraturan belum memadai gitu kan. Nah, bagaimana nih iya. pandangan dari Mas Elo dan juga Bang Oli? Mas Oli dulu mungkin. Nah, iya. Ini Mas Robin ya, eh, bagaimana memanfaatkan cara berpikir postmodern. Saya lebih suka menggunakan cara berpikir, bukan kemudian teori. Jadi cara berpikir postmodern itu kemudian sayangnya kalau yang tadi Mas harapkan adalah mendeteksi, menggunakan kata deteksi itu masih cara berpikir modern. Oh, iya, Pak. Karena kalau cara berpikir postmodern tidak cuma deteksi, tapi kemudian mendekonstruksi, mencoba meneliti ulang, mencoba mengkaji ulang, mencoba mengorek-ngorek ulang. Kenapa persoalan digital tadi, terutama kalau Anda konteksnya hanya pinjol, itu bisa muncul. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan cara berpikir postmodern, tidak cuma melihat hubungan antara anggota masyarakat yang menggunakan internet dengan mereka yang menyediakan tanda petik jasa pinjol tadi. Anda harus lihat juga bagaimana masyarakat kemudian mendapatkan literasi digitalnya. Oleh siapa literasi digitalnya ini muncul? Lalu apakah dalam dunia digital tadi itu hal-hal yang terwujudkan, yang terperlihatkan, yang tersuapkan ke masyarakat itu benar-benar memang mengarahkan masyarakat. Tadi sebenarnya Anda sudah mencontohkan dengan baik tuh.
bahwa ternyata pihak-pihak yang melakukan yang tanda petik ilegal pinjol ini menumbuhkan. Nah, itu satu cara kalau memang Anda ingin katakan mendeteksi, ya itu satu faktor. Nah, persoalannya kalau bicara secara postmodern, nggak bisa satu faktor. Karena faktor ini dipengaruhi atau akan mempengaruhi atau terlingkupi oleh berbagai faktor lainnya. Nah, ini yang mungkin kalau orang yang berpikirnya masih dengan cara pandang modern, kecapean sendiri. Artinya karena kalau bicara pencegahan kejahatan, cara pencegahan kejahatan sekarang ini masih umumnya masih dengan cara modern. Setidaknya kalau ingin bicara tadi tentang pinjol, maka pencegahannya harus bersifat yang paling mudah adalah yang primer. Artinya mencegah aplikasinya. Halo? Kedengaran walaupun agak bergaung, Bang Oli. Kedengeran sih. Jadi Kedengaran. Oke, lanjut. Kalau pencegahan kejahatan kan setidaknya ada 3 tahap, ada 3 bagian, ada 3 pengelompokan, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau cara berpikir modern mungkin akan pilih salah satu. Tapi kalau cara berpikir postmodern, ini 3-tiganya nih harus dilibatkan nih. 3 bagian tadi, baik yang primer dalam arti pelaku dengan si korbannya, tersier, dan yang paling ini ada yang paling ini sekunder dan tersier. Yang paling ini tersier, masyarakat secara keseluruhan. Artinya pencegahan bukan sebatas diserahkan pada pihak kepolisian, bukan sebatas Kominfo, bukan sebatas koalisi peminjaman online, bukan sebatas kelompok masyarakat pemerhati digital literasi, enggak. Harus seluruh masyarakat yang terlibat kalau ingin. Itu harapan dari yang namanya cara berpikir postmodern. Terima kasih Bang Oli. Ada tambahan dari Mas Elo? Ya, tadi saya kira Mas sudah menjawab sangat jelas, apalagi itu terkait dengan teknologi. Kalau secara umumnya ya tentang postmodernisme, kenapa itu bedanya antara modernisme dan postmodernisme, dua-duanya dipengaruhi oleh media. Cuma modernisme ketika mereka muncul, contoh pikir-pikir orang modern, mereka sangat diinfluence pikiran oleh media. Postmodernisme mereka muncul juga ketika ada grownya internet. Bedanya apa? Media dan media sosial, bahwa informasi tersebut itu tidak dekolonisasi, maksudnya tidak di bawah satu hal, tapi umumnya media punya satu di top down. Kalau informasi itu sosial media itu bisa kamu buat hancur. Jadi nggak ada. Itu membuat saya kira ya bahwa adalah contoh yang paling konkret bahwa bagaimana pikir tentang media dipengaruhi. Maksudnya data, informasi itu bisa masuk dan dihapus. Beda dan bagaimana juga orang-orang akan bergabung dengan sosial media berbeda daripada media. Itu menurut pikirannya. Itu dari pengalaman saya secara umum ya. Kriminologi ya, aku nggak tahu. Tapi ya itu ya. Terima Mereka kasih. sangat juga. Ya, Mas Elo, tadi sebelum Bali sebenarnya tadi ada yang raise hand juga. Apakah masih akan bertanya? Terima kasih kepada Pak Robin yang sudah bertanya. Apakah yang sebelumnya mau raise hand lagi atau oke, kita lanjutkan aja ke Bali. Silakan. Silakan unmute ya. Halo. Hai, salam kenal semuanya. Saya Lilis. Kayaknya Bang Oli ketawa nih. Oke. Orang UNED. Bang Oli nggak boleh ketawa dong. Orang Salam kenal UNED. Mas Elo. Kalau ngomongin ini brainstorm aja ya. Kalau ngomongin tentang kriminologi postmodern, memang waktu kuliah aku juga traumatis ya sama si Dragan Milovanovic ini. Karena benar-benar kayak kita jadi nggak punya grip gitu loh. Kita mau ngomong tentang tentang definisi misalnya tentang definisi kejahatan gitu.
itu tuh nggak bisa yang sangat saklek gitu. Jadi bingung karena Posmo tuh bilangnya ya itu akan sangat tergantung dengan si perspektifnya apa sih namanya, si pemberi idenya gitu. Nah, kalau konteksnya dibawa ke pertanyaannya Mas siapa tadi? Robin, Mas Robin ya. Ya betul Mas Robin. Memang kalau misalnya kita mau lihat kejahatan postmodern ini dalam konteks si kejahatan finansial pinjol sekarang, ya memang sebagaimana yang dikatakan Bang Ulik, dia tidak bisa. Kalau Mas Robin tadi cari siapa sih yang harus paling bertanggung jawab, itu nggak bisa disakelkan kayak gitu karena kriminologi postmodern saya melihatnya itu 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 menurutku agak jadi keterbatasan dia ya. Kriminologi postmodern itu akan sangat bergantung pada siapa yang menganalisis. Sejauh mana dia bisa menganalisis dan seberapa mampu dia mengencourage orang-orang yang berkepentingan untuk terlibat di dalamnya dengan pemikiran yang sama. Which is kalau kita misalnya ngomongin pemikiran itu juga akan sangat berpengaruh sama si orangnya ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin si postmodern ini, iya sulit sekali kalau kita mau mau misalnya mengencourage pemerintah gitu. Itu kita harus membawa satu pemikiran. Misalnya Bang Oli ngomongin kemarin di disertasinya apa Bang, tentang Jadi saya yang jadi contoh. sosial entropi dan kultural entropi di masyarakat urban gitu, yang pengguna sepeda motor di jalan raya. Beliau bilang bahwa eh, para pelaku pengguna sepeda motor di jalan raya yang melanggar peraturan itu sebenarnya bukan salah mereka. Loh, kalau kita ngomong sama polisi gitu kan, yo opo koe gitu ngomong ini bukan pelanggaran, bukan kesalahan mereka murni karena secara visual eh, mereka benar-benar melanggar. Tapi kalau misalnya kita kita bawa ke pemikiran postmodern, Bang Oli sebagai orang yang punya perspektif lain melihat bahwa itu bukan kesalahan mereka murni karena bisa jadi jalan raya yang dibangun pemerintah terlalu sempit, bisa jadi misalnya regulasi tentang apa namanya jam kerja di kota-kota besar yang jam 9 to 5 itu jadi sumber permasalahan. Bisa jadi juga eh, permasalahan tuntutan ekonomi keluarga yang jadi akhirnya mereka harus bekerjanya ke kota, itu juga bisa jadi salah satu sumber permasalahan. Sehingga ketika kita bicara tentang pencegahan kejahatannya, kita tidak bisa mencegah kejahatan hanya dengan oh kita ganti aja jam kerjanya, jadi misalnya jamnya ada yang jam 7 sampai berangkat yang masuk jam 7, ada yang jam 10, atau ada yang jam di atas jam 12. Nggak bisa gitu. Bisa jadi ini harus pencegahannya tuh bisa jadi juga dengan bekerja itu nggak bisa juga harus ke kota. Bisa jadi juga ini kesalahan pemerintahnya, jalannya segala macamnya, rambunya, sehingga tidak terjadi si sosial entropi dan kultural entropi itu kan ya Bang. Bang, gue lagi promosiin disertasi lu Bang. mungkin bisa dikirimkan link apabila ada yang ingin membacanya, Bang Oli. Kayak gitu. Bukan di sini mestinya aja malu-malu. Apa? Gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi si konteksnya ke Mas Robi, iya kalau kita sebagai para akademisi gitu, ngaku-ngaku aku akademisi enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu dosenku sekalian sebagai akademisi, mereka mampu punya pemikiran sampai punya analisis yang sampai sejauh itu. Tapi seberapa jauh para akademisi yang punya analisis setajam silet itu menginfiltrasi para pembuat kebijakan, itu yang jadi permasalahan gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya di kampus itu analisisnya udah bisa bilang bahwa kejahatan terorisme bukan hanya misalnya ya, pelaku kejahatan terorisme bukan hanya kesalahannya mereka gitu. Tapi
kesalahannya tuh luas. Bahkan kalau kita bawa ke namanya teorinya di psikologi ada socio-ecological system, itu sistemik dari mulai keluarga sampai ke kebijakan atau pengaruh dari apa namanya konteks global ya. Jadi memang selamat datang Mas Robi kalau mau bahas tentang postmodern di eh, di tesisnya. Semoga Mas Robi bisa membawa ini dan mempengaruhi ini ke lingkup kerjanya dan para pembuat kebijakannya itu sendiri. Itu sih yang jadi permasalahan. Terima Thank kasih Mbak you. Lilis. Silakan Mas Elo menanggapi. Saya mau Menarik tambah sekali sebelum pemikiran Mbak Mas Lilis. Oli menjawab ya tentang kata-kata ya. Karena dalam satu hal yang saya nggak bahas dalam saya tentang bahasa. Postmodernisme itu mendiskusi kata. Kata terorisme, kecintaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat oleh siapa. Jadi ketika kita menggunakan kata di tesis kita atau kita menggunakan prospek modern, kita harus hati-hati mengatakan itu. Terorisme apa? Kecintaan apa? Karena nggak ada yang benar. Karena hukumnya itu adalah ideologi untuk postmodernisme. Jadi kita kalau ingin menggunakan postmodern, kita harus mendiskusi semua. Jahat, terorisme, nggak benar. Konsep rasional sendiri adalah irasional, hal aku bilang. Jadi apa yang bilang itu rasional, itu nggak rasional. Apa yang bilang itu jahat, itu nggak jahat. Itu yang dikritik, dikonstruksi oleh postmodernisme sebenarnya. Yang seperti dibilang oleh Deleuze. Okay? Konsep rasional sendiri adalah irasional. Okay? Jadi itu harus sedikit hati-hati. Itu satu masalah juga sebenarnya. Karena kalau semua itu berarti nggak ada lagi kembaliknya. Kategorinya itu agak sulit digunakan, menemukan. Itu yang aku mau bahas tentang yang bahasa-bahasa. Sekarang postmodernisme punya satu bagian yang cukup luas tentang wacana ya. Jadi ya bisa nanti dilihat. Terima kasih Mas Elo, dan menarik tadi ya yang dibilang oleh Mbak Lilis juga gitu kan, bagaimana pemikiran-pemikiran atau pembahasan-pembahasan atau bahkan penelitian-penelitian yang kita lakukan bukan hanya sebatas pada penelitian saja gitu kan, bagaimana itu bisa membawa perubahan terutama di sisi pembuat kebijakan gitu kan ya. Nah, karena sudah melebihi batas waktu, saya akan memberikan kesempatan bagi para narasumber kita, Mas Elo dan juga Bang Oli, dan juga Mbak Tinduk kalau misalnya masih ada di sini untuk dapat memberikan kata penutup karena pembahasannya sangat menarik sekali nih hari ini. Mulai dari siapa? Boleh dari Bang Oli, boleh, silakan. Nanti kemudian Mas Elo, dan kalau ada Mbak Tinduk silakan langsung unmute saja. Saya sedikit dulu menyambung tadi yang Mas Elo bilang bahwa bahasa. Iya, kalau kita bicara postmodern, menggunakan bahasa satu kata aja itu bisa pengaruhnya besar. Jadi jangan main asal pilih kata hanya karena oh ini menurut saya sih ini benar, nggak juga, ini bisa jadi masalah ke depannya. Kecuali Anda bisa menjabarkannya dengan secara jelas sehingga oh yang Anda maksud tuh itu adalah ini gitu. Seperti kata tadi orderly disorderly. Jadi di dalam pemikiran kriminologi kritis itu ada yang kemudian keteraturan yang yang namanya ketidakteraturan itu ada suatu keteraturan sendirinya. Kalau tadi saya lupa Mas Elo bilang saya lupa menggunakan kata apa tapi itu hampir sama. Jadi kalau di kriminologi bahwa yang namanya ketidakteraturan itu sebenarnya ada keteraturan itu sendiri. Gitu. Nah, sebagai penutup saya cuma bilang sebenarnya ini karena terpengaruh ini terpengaruh oleh beberapa kali ikut webinar tentang dekolonisasi. Jadi kalau ketika ilmu itu dari barat, dari Eropa Barat, sebenarnya juga itu datang dari dari timur juga. Apa yang diungkapkan di barat itu sebenarnya mengambil dari timur tapi kemudian seakan-akan terlupakan atau ditutupi atau apa. Artinya dekolonisasi pengetahuan perlu ada gitu. Pengetahuan itu ada sesuatu yang harus terbuka ke semua orang.
sehingga tidak kemudian menjadi persoalan kuasa dan kekuasaan. Nah, ini intinya dari cara berpikir postmodern sebenarnya. Walaupun tadi apa banyak yang dari yang postmodern ini sih suka lupa dengan hal ini, malah menutup-nutupi apa yang mereka tahu. Itu aja sih sebagai penutup. Oke, terima kasih Bang Elo dan Mas Oli akan memberikan kalimat penutup. Sebelumnya saya ingatkan bahwa rekan-rekan sekalian jangan live dulu karena kita akan berfoto yang terakhir. Oke, silakan Mas Elo. Oke, saya akan lebih sederhana mungkin tentang penutupnya. Saya mungkin mau coba saja kalian mengeksplorasi satu bagian dari filsafat itu, karena sebenarnya satu pikiran yang cukup menarik sebenarnya untuk juga mengerti apa dunia, dan sebenarnya yang seperti aku ikut kata Mas Oli, tetap terlalu banyak didominasi oleh Barat. Jadi kita nggak punya pengetahuan tentang itu dari timur atau dari Indonesia sendiri. Walaupun Indonesia kita selalu akan mengcopy atau ulang kata dari Barat. Jadi kita mungkin perlu juga memproduksi pengetahuan dari sini. Itu adalah. Jadi tapi untuk memproduksi atau mengkritik kita perlu tahu dulu, atau kita nggak bisa kritik kita nggak tahu. Jadi ya aku mendorong kalian untuk mendalami ilmuwan ini, dan juga untuk memeluas atau melanjutkan ke depannya. Terima kasih Mas Elo dan terima kasih kepada para pembicara. Oh, Mbak Tindo ada? Ya, silakan Mbak Tindo memberikan kata penutup untuk kegiatan kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk dua pembicara. Dari saya sebetulnya kegiatan ini memberikan menguatkan posisi kriminologi untuk bisa memproduksi pengetahuan, memproduksi narasi tentang kejahatan berdasarkan teori-teori yang kita bangun. Nah, untuk itu bagian penting dari mempelajari teori posmo adalah mendudukkan posisi kita berteori itu sebagai posisi kita berada di pihak yang mana, menarasikan kepentingan siapa, dan juga penjelasan kita terhadap kebenaran itu punya konsekuensi pada pilihan diksi, gaya bahasa yang mewakili kelompok-kelompok yang kita akan produksikan pengetahuan itu. Jadi mungkin gampangnya begini, kenapa kelompok feminis tidak menggunakan kata wanita tetapi perempuan? Nah, itu penjelasannya ada di teori posmo. Keberpihakan kita punya konsekuensi dan kita belajar banyak dari penjelasan hari ini untuk nantinya bisa membangun pengetahuan dengan konsekuensi-konsekuensi yang dan cara berpikir yang runut. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Elo dan Kak Irfan, dan juga Tere dan Azra untuk kegiatan hari ini, dan Mbak Truli tentunya. Iya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan terima kasih untuk para pembicara yang hadir hari ini. Sampai berjumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya dan selamat pagi menjelang siang.